Ada kota di China yang modelnya futuristik banget. Kalau dilihat itu bagaikan too good to be true. Sampai nggak percaya kalau ini beneran ada. Banyak yang ngira ini adalah CGI. Nama kota ini adalah Chongqing. Jangan kaget kalau di Chongqing kalian akan melihat jalur kereta api membelah gedung pencakar langit. Ada juga bus terbang. Bahkan fasilitas seperti mall sampai jalan raya dibangun di atas gedung. Teman-teman juga akan menemui bandara di puncak gunung saat berada di Chongqing. Tahu nggak, dulunya Chongqing ini cuma sebuah desa. Gimana bisa Chongqing yang dulunya notabene adalah sebuah desa sekarang bisa menjadi kota secanggih itu? Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Bisa custom marganya teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini ada efek glow in the dark. Jadi kalau di gelapan bisa menyala. Selain efek glow in the dark, ada juga efek rainbow. Kayak ada hologramnya gitu kalau kena cahaya. Selain efek rainbow, ada juga efek emas. Selain custom marga, ada gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Konfusius, Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, juga Liang, Zhao Zhelong, Liu Bu, Dr. Hua Tuo, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi, tapi sekarang masih belum bisa diorder karena lagi close PO. Kalau teman-teman mau diingetin bisa chat admin Tokped atau Shopee yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Menurut chinawenhua.com, Chongqing ini juga disebut Mountain City alias kota gunung. Kenapa kok sampai disebut kota gunung? Ya karena memang Chongqing ini dibangun di atasnya gunung. Nah lo, siapa bilang daerah pegunungan nggak bisa maju? Siapa bilang cuma di dataran rendah saja yang bisa ngebangun gedung-gedung pencakar langit? Chongqing ini terletak di barat daya China. Kota ini awalnya dikenal sebagai benteng pertahanan penting selama dinasti-dinasti di China. Seperti yang Intan bilang di awal, Chongqing ini berada di daerah pegunungan. Bukan cuma berada di daerah pegunungan guys. Chongqing ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi di timur itu ada gunung Ushan. Utara ada pegunungan Tapa. Barat ada pegunungan Uling dan Ulung, dan di selatan ada pegunungan Dalu. Teman-teman arsitek pasti langsung ngeh gitu ya. Loh, ini dia sendiri, Chongqing sendiri daerah pegunungan. Depan, belakang, kanan, kiri itu gunung. Pasti ini daerah yang sulit banget diakses. Kok bisa jadi kota secanggih itu? Memang guys, Chongqing ini punya topografi yang rumit. Bukan cuma dikelilingi gunung-gunung, di bawahnya itu loh guys, itu juga ada 2 sungai besar yang mengalir, yaitu Sungai Yangtze dan Sungai Jialing. Sehingga ruang datar itu sangat terbatas. Tapi menurut Feng Shui, Chongqing ini tempat yang favorit karena kombinasi gunung dan air itu melambangkan keseimbangan energi positif yang kuat. Intan pernah bahas tentang Feng Shui. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu Feng Shui, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Chongqing ini guys sudah ada sejak zaman dulu, sejak dinasti Xia, dinasti Shang itu sudah ada. Dinasti Xia dan dinasti Shang itu dinasti pertama di China 5.000 tahun yang lalu. Bedanya apa dinasti Xia sama dinasti Shang kok sama-sama dinasti pertama? Soalnya dinasti Xia itu legenda, kalau dinasti Shang ini ada sejarahnya, ada bukti-buktinya. Hanya saja pas zaman itu, zaman dinasti Xia, dinasti Shang, itu namanya bukan Chongqing, tapi negara Pa. Ini 5.000 tahun yang lalu guys, pas zaman batu. Kemudian pada dinasti utara dan selatan, itu tahun 420 ya, negara Pa namanya berubah menjadi provinsi Chu. Bukan negara lagi, tapi melainkan sebuah provinsi. Pada dinasti Sui itu tahun 581 ke atas, provinsi Chu berubah lagi namanya menjadi provinsi Yi. Pada tahun 1189, kaisar dari dinasti Song, yaitu Kaisar
Guangzhou yang nama kecilnya adalah Cao Tun mengalami dua momen kebahagiaan besar. Yang pertama, dia dianugerahi gelar sebagai Raja Kong. Gak lama kemudian dia naik tahta menjadi kaisar, yaitu Kaisar Guangzhou. Saat bokapnya yaitu Kaisar Xiaozong sudah turun tahta. Kedua peristiwa itu tadi, yang pertama diangkat sebagai raja, yang kedua diangkat sebagai kaisar. Itu terjadi dalam waktu yang relatif dekat. Sehingga Kaisar Guangzhou itu merasa bahwa dia mendapatkan kebahagiaan ganda. Kebahagiaan ganda bahasa Mandarinnya adalah Shuangzhong Shijing yang disingkat Chongqing. Untuk menandai penobatannya itu, Provinsi Yu akhirnya namanya berubah menjadi Chongqing. Jadi Chongqing ini sudah 4 kali ganti nama ya, dari negara Pa jadi Provinsi Chu, jadi Provinsi Yu, dan sekarang Chongqing. Oke, Chongqing di masa dinasti-dinastian Intan stop sampai sini. Pokoknya teman-teman tahu sejarahnya nama Chongqing itu kayak gimana. Intan nggak bahas Chongqing pada saat dinasti Ming sama dinasti Qing. Karena fokus Intan di video ini, bagaimana Chongqing itu bisa menjadi kota yang futuristik. Intan langsung lompat ke zaman Republik China, di mana selama dan setelah kedua yang terjadi pada bulan November 1937 sampai Mei 1949, Chongqing menjadi ibu kota sementara China. Namanya aja ibu kota, masa kotanya jelek? Lihatan aja Kalimantan Timur yang bentar lagi jadi ibu kotanya Indonesia. Bakal auto jadi kota yang sangat maju. Karena memegang titel ibu kota itulah mulai Chongqing itu dibangun. Pernah nih pada tahun 1941 itu masih terjadi Perang Dunia yang kedua. Salah satu wakil komandan SEAC, SEAC itu Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara. Namanya adalah Joseph Stilwell. Dia bermarkas di Chongqing. Hal ini menjadikan Chongqing menjadi kota penting di dunia dalam melawan blok poros. Chongqing setara dengan London, Moskow, dan Washington DC. Teman-teman tahu blok poros kan ya? Intan anggap teman-teman pada tahu semua ya tentang blok poros. Soalnya kalau Intan ngejelasin sekutu lawan blok poros, bisa selesai besok ini videonya. Pada tahun 1938 sampai 1941, Chongqing ini hancur guys, karena terus-menerus sama Jepang. Besar-besaran dan terus-menerus, sehingga wis benar-benar rusak parah. Tapi karena Chongqing ini tadi Intan bilang ya, daerah pegunungan, banyak nyawa yang diselamatkan pada saat itu. Itu namanya carpet bombing dalam sejarah. Bahkan Chongqing ini dijuluki kota pahlawan karena selain menyelamatkan banyak nyawa, penduduknya Chongqing ini sangat bersemangat dalam melawan Jepang. Banyak universitas dan sekolah-sekolah yang dipindahkan ke Chongqing ini. Chongqing menjadi luluh lantak dan Chongqing mulai dibangun lagi menjadi kota yang lebih terindustrialisasi. Teman-teman bayangin ya, rumah kalau diratakan dulu itu lebih bagus hasilnya daripada rumah yang sudah ada terus direnovasi. Makanya Chongqing bisa sebagus dan semodern sekarang ya, karena ada manfaatnya juga ini dibombardir Jepang kayak gitu. Selama PD kedua, selain menjadi ibu kota sementara China, Chongqing menjadi pusat utama untuk operasi militer dan politik melawan Jepang. Setelah perang usai, Chongqing menjadi kota tapi masuk di Provinsi Sichuan. Pada tanggal 14 Maret 1997 barulah Chongqing diangkat menjadi salah satu dari 4 kota setingkat provinsi di China. Namanya adalah Zhixiashi. Ini kalau bahasa Indonesianya kota utama gitulah ya. Ini kota yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Jadi sudah tidak termasuk Provinsi Sichuan, sudah pisah dari Provinsi Sichuan. Cuman ada 4 kota utama di China, Shanghai, Beijing, Tianjin, dan yang terakhir Chongqing ini. Penetapan Chongqing sebagai salah satu kota utama di China ini merupakan bagian dari upaya pemerintah China untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan modernisasi wilayah barat di negara China.
Lah kenapa kok Chongqing yang dipilih sebagai kota utama alias Zhixiashi? Jadi pada tahun 1990-an, pemerintah China itu mengadakan kebijakan Go West. Kebijakan ini diadakan karena di China pada saat itu, yang timur itu sudah maju. China timurnya itu sudah maju. China barat itu masih belum maju, masih terbelakang. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Chongqing itu dipilih untuk menjadi pusat pembangunan di wilayah barat. Loh, kenapa kok Chongqing? Kenapa bukan kota lain? Ya, salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan bendungan 3 ngarai di Sungai Yangtze. Intan kan tadi bilang kalau Chongqing itu dilewati Sungai Yangtze. Apa itu bendungan 3 ngarai? Intan pernah bahas ya, itu pembangkit listrik terbesar di dunia. Ini nih linknya kalau teman-teman pengen tahu. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Meski bukan ibu kota, tapi Chongqing ini kota utama loh. Masa kota utama jelek? Malu dong, China gitu loh. Sehingga mulailah pada tahun 1997, pemerintah pusat itu mulai mengalokasikan sumber daya besar untuk memodernisasi kota Chongqing tersebut. Memperbaiki transportasi, membangun gedung-gedung pencakar langit, serta mengembangkan pusat teknologi dan industri canggih di Chongqing. Chongqing ini mengalami pembangunan yang besar-besaran dalam berbagai aspek, termasuk pengembangan infrastruktur transportasi yang ikonik seperti jembatan, jalan raya, serta sistem kereta monorel yang menembus gedung. Apa yang bakal teman-teman lihat di Chongqing? Yang pertama, kereta yang nembus bangunan di Chongqing. Oh, ada ya kereta menembus gedung. Ini tujuannya apa? Apa buat estetik-estetikan karena di dunia ini belum ada kereta yang menembus gedung? Gini guys, Chongqing itu wilayah yang padat. Ada 30 juta penduduk di Chongqing ini. Dan seperti yang Intan bilang di awal, Chongqing itu topografinya rumit karena banyak bukit-bukit dan sungai yang berkelok-kelok. Merancang sistem transportasi yang efisien menjadi tantangan besar di Chongqing. Menghadapi kendala bahwa tidak ada cukup ruang untuk membangun rel yang terpisah dari kawasan perumahan. Oleh karena itu sebagai solusi mereka merancang jalur monorel melewati gedung, melewati apartemen, yaitu apartemen Lijepa. Ini merupakan kombinasi arsitektur dan infrastruktur yang inovatif untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Lah, Cik Intan, kasihan itu penghuni apartemennya. Dia kan bakal bising nih. Loh, jangan salah. Transportasi ini dirancang minim getaran dan suara, sehingga penghuni apartemen itu tidak terganggu. Yang kedua, bis terbang. Ini modelnya kereta gantung, tapi bentuknya bis ya, supaya muat banyak orang. Yang ketiga, jalan raya di atas gedung. Jalanan di kota ini memiliki 5 tingkat yang menjadikan salah satu sistem jalan terumit di dunia, dengan banyak persimpangan yang menghubungkan berbagai kota. Yang keempat, bandara di puncak gunung. Untuk memungkinkan pembangunan bandara ini, 7 gunung dan 6 lembah diratakan untuk menciptakan landasan pacu yang lebar. Yang kelima, Grand Escalator. Teman-teman juga akan menemui eskalator terpanjang di dunia saat berada di Chongqing. Eskalator ini memiliki panjang 112 meter dan tinggi 52,7 meter. Tapi untuk naik eskalator ini teman-teman harus bayar 2 yuan. Ya mending bayar ya, siapa coba yang mau naik tangga segitu tingginya, capek Bok. Ya kalau teman-teman niatnya olahraga, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman adalah wisatawan dari Indonesia, ke China aja juga jarang-jarang, yo bayaro. Karena dengan membayar, teman-teman akan menghemat waktu, menghemat tenaga, dan ini efisien banget buat turis. Gimana guys? Tertarik ke Chongqing? Teman-teman ada nih yang pernah ke Chongqing? Ditunggu dong share pengalamannya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahi silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk
nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.